Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini Animin mau lanjutin light novel Classroom of the Elite yang masih berasal dari volume 7.5, di mana Karuizawa Kei berhasil menebak masa lalu Ayano Koji dan bagaimana Ayano Koji dibesarkan. Cerita dimulai setelah pertemuan rahasia antara Ayano Koji, Karuizawa, dan Kiriyama berakhir. Setelah pertemuan rahasia tersebut, Ayano Koji dan Karuizawa pun kembali pulang menuju asrama. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Karuizawa bertanya kepada Ayano Koji dan berkata, "Apa itu tadi? Soal seorang rekan yang kau bicarakan." Nah, kata rekan yang ditanyakan Karuizawa di sini mengacu kepada perkataan Ayano Koji sebelumnya saat pertemuan rahasia berlangsung, di mana Ayano Koji memperkenalkan Karuizawa kepada Kiriyama sebagai rekannya. Mendengar pertanyaan Karuizawa, Ayano Koji pun menjawab, "Apakah kau tidak menyukainya?" Karuizawa pun membalas, "Jika kau dengan sengaja memutuskan untuk menjadikanku sebagai rekanmu, itu tidak akan berubah bahkan jika aku tak menyukainya kan?" Lalu Ayano Koji berkata, "Apakah aku harus membatalkannya?" Mendengar pertanyaan Ayano Koji, Karuizawa pun menjawab, "Jika kau ingin aku menjadi rekan resmimu, bukankah kau harusnya membayarku dengan uang?" Melihat ekspresi Ayano Koji yang berubah, Karuizawa pun tersenyum lalu berkata, "Aku hanya bercanda. Kiyotaka sepertinya orang yang akan terikat hanya dengan meminjamkan poin padaku." Dan setelah berhasil sedikit menggoda Ayano Koji, Karuizawa kembali bertanya lalu berkata, "Hei, yang lebih penting, apakah Horikita-san baik-baik saja dengan itu? Jika kita berbicara tentang pasangan Kiyotaka, bukankah itu adalah Horikita-san?" Mendengar pertanyaan Karuizawa, Ayano Koji pun berkata, "Dia adalah seperti seorang tetangga bagiku, tak lebih dan tak kurang." Mendengar jawaban dari Ayano Koji, Karuizawa pun kembali bertanya dan berkata, "Maka itu berarti akulah satu-satunya orang yang kau akui?" Ayano Koji menjawab, "Benar, kau memiliki kemampuan." Dan setelah menjawab pertanyaan Karuizawa dan memberinya konfirmasi bahwa Karuizawa memang memiliki kemampuan, tentu aja itu bukan berarti Horikita tidak memiliki kemampuan. Tapi dalam kasus Horikita, Ayano Koji ingin Horikita mengembangkan karakternya sebagai seorang pemimpin. Dan pada waktunya, Hirata dan Karuizawa akan menjadi rekan untuk mendukung Horikita. Dan akhirnya kelas D akan memiliki orang-orang kuat di barisan terdepan. Dan tentu aja itu semua bisa berubah menjadi seperti itu atau tidak, tergantung pada kemampuan Horikita untuk berkembang. Dan di saat Ayano Koji sedang membayangkan hal tersebut di dalam kepalanya, Karuizawa kembali berkata, "Baiklah, karena itu tidak bisa ditolong, aku akan menjadi rekanmu. Jika aku mengikuti Kiyotaka, aku mungkin akan mendapatkan bantuanmu." Mendengar perkataan Karuizawa tersebut, Ayano Koji pun berkata, "Itu adalah sesuatu yang lebih baik tidak kau harapkan. Kau mungkin akan ditandai sebagai musuh karena berada di sampingku oleh ketua OSIS Nagumo." Setelah mendengarkan penjelasan Ayano Koji, dengan penuh keyakinan, Karuizawa berkata, "Bahkan jika musuh kita adalah ketua OSIS Nagumo sekalipun, jika itu Kiyotaka, kau seharusnya bisa mengalahkannya kan?" Mendengar perkataan Karuizawa tersebut, Ayano Koji pun mencoba meyakinkan Karuizawa bahwa jika itu adalah pertarungan kekuatan fisik dan kualitas akademik, Ayano Koji dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan kalah. Namun Ayano Koji juga menjelaskan kepada Karuizawa bahwa ada juga kemungkinan kalau dirinya akan berada di dalam bahaya, mengingat kekuasaan baru yang dimiliki oleh Nagumo saat ini. Mendengar penjelasan dari Ayano Koji, Karuizawa pun berkata, "Jika itu terjadi dan Kiyotaka berada dalam kondisi bahaya, aku akan menyelamatkanmu." Mendengar perkataan Karuizawa tersebut, Ayano Koji pun berkata, "Sungguh rekan yang memberikan semangat." Mendengar perkataan Ayano Koji yang seolah mengejeknya, Karuizawa kembali berkata, "Apakah kau benar-benar bermaksud memujiku?" Ayano Koji menjawab, "Ya." Setelah mendengar jawaban Ayano Koji dan merasa senang, Karuizawa kembali bertanya kepada Ayano Koji dan berkata, "Aku mengerti. Lalu ngomong-ngomong Kiyotaka, siswa SMP seperti apa kau itu? Kau pasti dulu juga tidak normal kan?" Mendengar pertanyaan tiba-tiba dari Karuizawa, Ayano Koji menjawab, "Aku sama seperti murid SMP lainnya yang biasa-biasa aja." Mendengar jawaban dari Ayano Koji, Karuizawa yang tidak percaya kembali berkata, "Tidak mungkin. Jika orang sepertimu normal, maka definisi seluruh dunia untuk normal akan terbalik. Kau pintar dan kuat dalam perkelahian, tapi kau juga sangat pendiam." Mendengar perkataan Karuizawa, Ayano Koji malah bertanya balik kepada Karuizawa lalu berkata,
Dari sudut pandangmu, siswa SMP seperti apa aku ini? Mendengar pertanyaan Ayano Koji, Karuizawa yang sama sekali tidak tahu pun mencoba untuk sedikit berpikir. Lalu tiba-tiba Karuizawa berkata sambil menyilangkan lengannya dan memiringkan kepalanya. Jika ini adalah manga, aku akan mengatakan kalau kau adalah seorang agen yang dibesarkan secara ketat di sebuah fasilitas sejak kecil. Sesuatu seperti itu, aku tak tahu, aku tak bisa memikirkan hal lain selain itu. Aku menyerah. Jadi, apa jawaban yang benar? Mendengar jawaban Karuizawa dengan akurasi yang melampaui imajinasi tersebut, Ayano Koji pun menjawab, itu rahasia. Mendengar jawaban Ayano Koji tersebut, Karuizawa pun terlihat kesal lalu berkata kepada Ayano Koji, "Wah, setelah menanyakan itu pada seseorang, lalu kau tidak akan memberitahukannya?" Mendengar perkataan Karuizawa yang terlihat kesal tersebut, Ayano Koji pun berkata, "Aku tak pernah mengatakan akan menjawabnya dari awal." Mendengar jawaban dari Ayano Koji tersebut, Karuizawa berkata, "Suatu hari, aku benar-benar akan membuatmu memberitahuku." Mendengar pernyataan Karuizawa tersebut, Ayano Koji kembali berkata, "Tak akan ada yang menarik, jadi jangan terlalu berharap." Dan setelah menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba salju pun mulai turun kembali. Dan setelah menatap ke langit, begitu Ayano Koji mengembalikan pandangannya ke arah Karuizawa, Karuizawa pun menatapnya dengan penuh perhatian. Dan setelah itu, Karuizawa pun memberikan sebuah kado Natal kepada Ayano Koji. Begitupun sebaliknya, Ayano Koji juga memberikan sebuah kado Natal kepada Karuizawa, yang isinya adalah obat yang Ayano Koji beli setelah kejadian pembulian di atap gedung sekolah. Mengkhawatirkan Karuizawa yang kemungkinan akan mengalami flu atau demam setelah kejadian tersebut. Namun saat Ayano Koji ingin memberikan obat tersebut kepada Karuizawa, Ayano Koji mengetahui kalau Karuizawa ternyata tidak memerlukan obat apapun. Setelah melihat Karuizawa dapat pergi keluar dan bertemu dengan Sato di mall sehari setelah kejadian di atap gedung sekolah. Dan akhirnya obat tersebut pun baru bisa diberikan Ayano Koji kepada Karuizawa tepat saat hari Natal dan membuat Karuizawa merasa senang karena ternyata Ayano Koji yang dingin dan tak perhatian yang sebelumnya ada dalam kepala Karuizawa, ternyata Ayano Koji sebenarnya sangat memperhatikan Karuizawa. Kurang lebih sama seperti scene akhir di animenya episode terakhir season kedua. 風邪薬? 散々水をかけられていたからな。体調を崩すと思ったが、予想が外れた。でも、心配してくれたんだ。ありがとう。 Nah, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.